Ustaz, ini kalau kita nengok YouTube Ustaz ya, di medsos itu, di antara konten kreator itu menjadikan bencong ya, atau mungkin meniru lawan jenis, itu jadi semacam core atau semacam nilai jual Ustaz. Jadi ya tujuan mereka untuk menghibur. Jadi laki-laki tapi pakai daster, laki-laki tapi pakai jilbab, laki-laki mungkin ya pakai identitas-identitas yang itu punya wanita gitu. Tapi itu dianggap lucu-lucuan, itu dianggap kayak semacam hiburan gitu ya. Nah sebenarnya apa hukumnya Ustaz? Kalau dalam Islam itu kita ya tadilah laki-laki kayak pakai baju dan yang lain, yang itu perempuan, tapi sekedar untuk lucu-lucuan aja Ustaz gitu. Itu boleh nggak sebenarnya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Membuat hal yang lelucon ya, atau kemudian menarik perhatian orang lain dengan lelucon, memang ini salah satu di antara cara orang untuk bisa dapat duit ya, untuk bisa dapat cuan dan seterusnya. Sehingga ini menjadi sumber mata pencaharian sebagian orang. Namun yang perlu kita ingat bahwa membuat lelucon ketika melampaui batas bisa jadi itu justru mendatangkan laknat. Salah satunya adalah membuat lelucon dengan menggunakan pakaian lawan jenis. Kenapa bisa kita sebut mendatangkan laknat? Karena Rasulullah SAW yang melaknatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, dinyatakan di situ, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang meniru-niru wanita dan wanita yang meniru-niru lelaki. Sehingga proses mereka meniru baik dalam bentuk pakaian atau dandanan atau bahkan bentuk fisik ya. Ada yang kemudian dia suntik agar payudaranya bisa besar, agar pantatnya membesar dan seterusnya. Yang seperti ini adalah tindakan yang terlanat. Termasuk diantaranya misalnya dia sebenarnya bisa bicara normal, tapi dia berusaha untuk bicara seperti wanita, bicara bencong. Itu juga masuk kategori lelaki yang meniru wanita. Dan khusus untuk masalah pakaian, ada dalam hadis riwayat Abu Dawud, di mana dinyatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan talbasu libsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki yang memakai pakaian wanita. Dan beliau juga melaknat wanita yang memakai pakaian lelaki. Sehingga praktek ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai muslim tentu ingin mendapatkan misalnya hal yang terbaik ketika kita ketemu Nabi SAW. Pada waktu di akhirat, kaum muslimin akan dipertemukan dengan nabinya SAW. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada orang yang dia ingin ketemu Rasulullah SAW, tapi di posisi ini dia justru dilaknat oleh Nabi SAW, dikutuk oleh Nabi SAW. Tentu dia akan, seharusnya dia punya rasa takut. Maka praktek seperti ini adalah praktek dosa besar, bahkan mendatangkan laknat dari Nabi SAW. Ustaz, tadi kan kalau kita buat konten untuk lucu-lucuan ya, menghibur dengan gaya niru lawan jenis tidak boleh Ustaz ya. Kalau misalnya kita ubah Ustaz, ya udah kita nggak pakai itu untuk lucu-lucuan. Sekarang kita pakai itu untuk dakwah Ustaz. Jadi kan kalau ceramah itu gayanya kayak gini, Ustaz pakai peci, kemudian pakai baju laki-laki, ini kan kayak mainstream gitu loh Ustaz. Kayak ya udah biasalah, kurang menarik. Nah, gimana kalau misalkan ada dai atau kita pakai stylenya style yang agak beda. Ustadz misalnya pakai jilbab ya, Ustadz pakai tadi daster gitu ya, tapi untuk dakwah Ustadz, ini nggak untuk lucu-lucuan. Kira-kira gimana Ustadz? Berubah nggak hukumnya? Karena kan ini kontennya yang penting untuk ceramah, untuk yang baik-baik. Kalau ini tadi ya oke lah ya, hiburan gitu. Kira-kira ini boleh nggak Ustadz? Ini kan hanya sekedar wasilah supaya apa ya, lebih atraktif gitu Ustadz. Orang menarik, ini Ustadznya lucu nih gitu. Jadi orang mau dengar faedah-faedah ilmu yang kita sampaikan. Itu gimana Ustadz? Penampilan itu termasuk unsur paling penting dalam penilaian seseorang. Sampai ada istilah ajining rogo ana ing
Busono, bahwa nilai dari badan itu salah satunya adalah dilihat dari penampilan fisiknya. Maka kalau orang menggunakan pakaian dengan penampilan badut misalnya, itu akan disebut sebagai badut, ya. Atau menggunakan pakaian dengan penampilan film-film kartun, Mickey Mouse atau Donald, mereka akan menyebut ini sebagai orang yang mau tampil lucu, komedian dan seterusnya. Namun ini akan tidak cocok kalau kemudian penampilan kayak gini dipakai untuk bicara agama. Coba orang naik mimbar tapi pakai penampilan badut. Yang ketawa siapa? Anak kecil. Dia akan diketawain anak kecil. Oh tapi nggak apa-apa, yang penting ini demi dakwah. Bukan dakwah jadinya. Justru melecehkan materi yang akan Anda sampaikan. Sehingga wibawa Anda akan hilang. Makanya para ulama memberikan syarat. Kalau orang mau tampil dalam rangka berdakwah dan seterusnya, penampilannya seharusnya diperhatikan. Dia harus tampil sebagai orang yang berwibawa, menggunakan pakaian yang menunjukkan wibawanya dan seterusnya. Karena itu Rasulullah SAW ketika beliau menerima tamu dan ketika beliau berkhutbah, beliau menggunakan pakaian terbaiknya. Selanjutnya, kalau tadi disebut bahwa tujuan berpakaian bencong ya, atau berpakaian niru-niru wanita, ini kalau untuk hiburan bermasalah, bagaimana kalau kita gunakan untuk dakwah biar ada sedikit sensasi? Tindakan kefasikan yang nilainya dosa besar, itu perbuatan kefasikan. Tidak selayaknya dilakukan oleh seorang dai, apalagi dia mau bicara masalah agama. Dia mau menyampaikan kebenaran, tapi di saat yang sama dia sedang melakukan dosa besar. Dosa yang dilaknat oleh Nabi SAW. Coba bayangin. Yang tadi kita sebutkan, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang meniru-niru wanita. Lalu dia bicara, kita mencintai Rasul SAW, mari kita perbanyak salawat untuk Rasul. Perbuatanmu sendiri dikutuk oleh Rasulullah SAW. Berarti di saat dia sedang ceramah, dia tengah melakukan dosa besar. Apakah itu pantas untuk didengarkan? Orang yang berakal akan menilai. Bagaimana mungkin orang ini ceramah masalah agama sementara dia sendiri sedang melakukan dosa besar? Bayangin saja ada orang yang ceramah agama sambil mabuk misalnya. Atau cari perbuatan maksiat yang semua orang sepakat itu tercela. Anggap misalnya telanjang. Ya. Dia pamerkan auratnya. Saya akan membuat satu sensasi bicara masalah agama, tapi kemudian buka-buka aurat. Ada banyak orang yang mungkin mau lihat. Tapi masalahnya, perbuatan seperti ini adalah perbuatan kekejian, perbuatan yang jelek. Sehingga jangan sampai tindakan maksiat dosa besar kemudian dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Kalaupun memang Anda belum waktunya berdakwah, tidak perlu berdakwah. Serahkan kepada ahlinya, sehingga jaga kehormatan dan nama baik dakwah ini. Maka mereka yang berdakwah dengan cara maksiat, dengan cara melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, justru dia berdosa dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ustaz, ini kalau kita bicara laknat tadi Ustaz ya, itu kan yang dilaknat Rasul adalah pelaku Ustaz ya. Kalau YouTuber, kemudian konten kreator ya, yang dilaknat adalah yang buat konten kayak gitu. Atau mungkin tadi yang dai, yang dilaknat itu adalah dia kan yang meniru-niru kan dia gitu ya. YouTuber tadi ya, yang buat lucu-lucuan ya dia. Kalau misalkan kita hanya sekedar nonton aja Ustaz. Jadi kayak kebetulan nih capek gitu ya, butuh hiburan. Oh ini ada channel YouTube nih gitu kan. Ternyata kontennya memang spesialis buat lucu-lucuan dengan gaya tadi. Atau memang ada tadi ya yang semacam dai atau yang lain. Dan kita hanya sekedar penikmat gitu Ustaz ya. Pasif nih kita. Kita kena dosa enggak Ustaz kira-kira? Kan saya nggak ngelakuin gitu. Itu gimana? Saat kita melakukan atau melihat ada orang yang sedang berbuat maksiat, tugas yang diberikan oleh Nabi SAW adalah mendakwainya, mengingkarinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubah kemungkaran itu. Dan mengubah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, kalau nggak bisa ya dengan hati. Dan posisi mengubah kemungkaran dengan hati adalah dengan membencinya. Saya nggak suka seperti ini. Saya benci yang seperti ini. Itulah bentuk mengubah kemungkaran dengan hati. Menyatakan kebenciannya, ketidaksukaannya kepada praktek seperti ini.
Sehingga seharusnya kalau kita melihat seperti itu ya kita ingkari. Itu idealnya. Kita marah ya. Perbuatan kamu ini perbuatan yang tercela. Kamu bertindak jahat. Apa yang kamu lakukan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Baik, kalau nggak bisa, kita nggak bisa menyampaikan itu. Apalagi kita hanya bisa nonton online. Kalau nggak bisa, berarti kan seharusnya Anda punya rasa kebencian terhadap tontonan seperti ini. Sehingga Anda bisa jaga prinsip, ini tontonan maksiat, saya nggak mau. Dengan demikian hati kita melakukan penolakan, bukan justru menikmati. Kalau menikmati berarti dia sepakat dengan itu. Oleh karena itu dalam hal ini ada 3 tingkatan manusia ya. Ketika terjadi sebuah maksiat, pertama adalah pelaku. Yang kedua adalah orang yang mendukung pelaku. Maka ini berdosa karena dia melakukan ta'awun 'alal itsmi wal udwan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kau melakukan tolong-menolong dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Yang ketiga adalah penikmat. Orang ini bisa jadi hanya nonton, dia tidak ikut terlibat dalam mendukung maupun yang lain. Dia hanya nonton. Namun masalahnya orang ketiga ini menikmati maksiat yang dia tonton. Padahal seharusnya dia membenci. Kalau membenci, nggak mungkin dia nikmati. Nah dalam posisi ini seharusnya dia menyingkir dan bukan ikut nonton. Maka dia bersalah dari sisi dia sama sekali tidak punya pengingkaran terhadap kemaksiatan yang berlangsung. Dan mungkin dia bisa jadi juga turut berdosa dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallah.